Silakan masuk Ibu. Silakan masuk. Mohon maaf sebelumnya Ibu mengganggu waktunya. Selamat sore, dengan Ibu siapa? Oke, baik Mas, perkenalkan saya dengan Ibu Revanda. Baik, terima kasih Bu Revanda telah bersedia menjadi subjek saya dalam wawancara ini dalam kasus pembulian di sekolah Anda. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Ibu bisa tolong jelaskan sedikit tentang identitas Ibu sebagai guru di sekolah. Itu jangan disenggol, naikin lagi dong, deketin. Iya, oke. Mohon maaf ya, ulangi lagi ya. Selamat sore Ibu. Sudah. Selamat mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Terima kasih telah menjadi subjek wawancara dalam kasus pembulian di dalam sekolah Ibu. Mohon maaf sebelumnya Ibu bisa perkenalkan diri dan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Revanda. Baik Ibu Revanda. Di sini saya akan bertanya sedikit beberapa pertanyaan tentang kasus pembulian. Dimulai dari pertanyaan pertama Ibu apakah bisa sedikit menceritakan tentang identitas konseling, tentang identitas Ibu di dalam sekolah Ibu? Baik Mas, jadi saya tuh guru di salah satu SMA. Jadi saya udah ngajar di sekolah itu tuh kurang lebih 2 tahun. Siap Ibu. Dan saya tuh jadi wakil wali kelas di salah satu kelas tersebut. Baik Ibu, terima kasih menjawabnya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu kan bisa menceritakan dengan detail bagaimana kondisi sekolah Ibu yang sekarang? Apakah kondusif atau ada sedikit permasalahan? Kondusif itu iya, sangat kondusif bahkan. Tapi akhir-akhir ini itu sering terjadi pelaporan dari siswa itu ada perundungan. Dari siswa 1 itu dirundung sama 3 orang. Begitu ya Ibu ya? Iya. Lalu bagaimana Ibu tanggapan Ibu tentang kasus pembulian tersebut Ibu? Saya belum bicara dengan korban itu, maksudnya saya belum menanyakan sepenuhnya ke korban. Jadi saya itu mau wawancara mereka, gimana itu ceritanya, kok bisa terjadi perundungan. Lalu bagaimana hubungan Ibu dengan murid-murid tersebut? Kan saya sebagai wali kelas. Nah, saat saya di kelas itu mereka itu kayak ya udah aman-aman aja, nggak ada masalah. Tapi kok tiba-tiba ada pelaporan perundungan. Nah, saya jadi bingung gitu loh, kok tiba-tiba yang awalnya itu kelas-kelas itu aman aja gitu loh, kok tiba-tiba ada perundungan gitu. Baik Ibu. Apakah sebelumnya Bu, saya bertanya, apakah sebelumnya pernah ada kasus serupa selama Ibu mengajar di dalam sekolah tersebut Ibu? Kan saya baru 2 tahun mengajar di sekolah ini ya Mas. Jadi saya itu masih belum tahu kasus-kasus yang lalu itu gimana. Jadi ya baru tahu sekali ini kalau ada kasus perundungan kayak gitu. Nah, kapan terakhir kali Ibu ada mendengar laporan tersebut? Apakah kemarin atau baru-baru ini? Iya, baru kemarin. Makanya saya belum wawancara korban. Jadi kayak gimana sih kok bisa ada perundungan gitu kan. Makanya belum saya tanyain jelasnya itu gimana gitu. Bisa diceritakan lebih lanjut Ibu, bagaimana perilaku korban ketika mendapatkan kasus perundungan tersebut? Apakah Ibu sudah memperhatikannya? Saya itu sudah memperhatikan anak itu udah dari 1 minggu yang lalu. Dia itu sebenarnya anaknya itu aktif Pak, tapi tiba-tiba 1 minggu terakhir itu kok dia diem aja gitu kan. Kenapa dia diem aja? Oh ternyata 1 minggu kemudian ada pelaporan perundungan. Apakah Ibu tahu siapa saja yang menjadi pelaku dalam kasus pembulian ini Bu? Kalau itu saya masih kurang tahu ya Mas, karena kan ya barusan kemarin saya baru dapat info, jadi belum saya gali lebih dalam lagi. Kemungkinan itu dari kakak kelasnya gitu. Dari kakak kelasnya Bu? Iya. Itu berarti menjadi sangat parah ya Bu ya. Apakah Ibu sedikit memperhatikan siapa yang seharusnya menjadi subjek yang menjadi
korbannya apa pelakunya Bu? Apakah sudah tahu atau belum cerita? Kalau itu belum tahu, sepertinya itu memang masalah senioritas kayak gitu. Jadi kan mungkin senior ini kurang enak dengan anak ini atau gimana, kan saya juga belum tanya jelas dia ini gimana gitu. Oh. Mungkin Ibu pernah melihat siapa saja yang pernah menjadi saksi ataupun pernah melihat kejadian tersebut Ibu selama Ibu mengajar? Nah itu dari ini, dari security, dari OB kayak gitu, kayak dari teman dekatnya juga cerita ke saya kemarin itu kayak si ini dapat perundungan Bu gitu. Nah, selain orang yang jadi saksi, di mana tempat biasanya korban-korban bullying itu sering dilecehkan atau sering dijadikan samsa untuk kakak tingkatnya itu? Kalau kasus perundungan itu biasanya itu ketika ada jam yang kosong kayak gitu loh. Kadang senior itu iseng masuk kelas kayak gitu. Jadi kayak entah senior ini nyuruh apa tapi dia nggak manut. Nah di situ mungkin korban ini kena perundungan itu tadi. Baik Ibu. Nah, apakah emang sering terjadi di kelas? Apa tidak ada misalnya tempat orang di tempat lain atau di dekat kantin atau di sudut-sudut yang tertutup dari guru? Itu apakah biasanya juga terjadi di situ Ibu? Kemungkinan itu di parkiran. Kadang kan anak kalau mau pulang. Nah kalau ada kasus perundungan dari awal kan udah kayak ibaratnya kalau Jawa itu dititeni kayak gitu kan. Nah mungkin senior itu nunggu di parkiran terus dia merundung korban ini gitu. Baik Ibu, kasusnya ternyata juga lumayan tinggi itu ya. Iya. Nah, menurut pengamatan Ibu, pemicunya tuh tadi selain senioritas, apakah juga terjadi kayak ada dendam atau mungkin emang mereka nggak suka sama adik-adiknya, itu bagaimana itu? Kalau menurut saya itu di sana itu emang senioritasnya itu tinggi. Nah jadi kayak di sana itu kalau emang di senior iseng kayak disuruh apa atau apa dia gak ikut perintah senior, nah dia mungkin merundung korban itu. Lalu Ibu saya bertanya, untuk apakah korban itu memiliki suatu situasi tertentu yang membuat korban jadi korban bullying yang jadi sasaran empuk kakak tingkatnya tuh? Kalau korban itu emang dia itu pendiam, cuman kalau di kelas itu aktif. Mungkin dilihat dari tampangnya itu kayak lugu gitu loh, makanya mungkin bisa jadi bahan perundungan kayak gitu. Lalu bagaimana respon korban pada saat kejadian? Apakah melawan atau membiarkan saja? Sepertinya awalnya itu melawan ya Mas, karena kan saya juga belum tanya jelasnya ke dia. Saya baru dengar dari cerita, awalnya tuh emang dia melawan kayak gitu. Tapi dia kalah karena senioritas itu tadi. Baik Ibu. Nah, bagaimana Ibu kan baru 2 tahun ya sekolah mengajar di sekolah ini. Bagaimana cara Ibu menghentikan agar senioritas atau konflik di dalam sekolah Bu ini tidak terjadi lagi? Nah, kalau menurut saya itu tuh tergantung wali kelas masing-masing dan penekanan di guru BK-nya itu harus lebih ditekatkan lagi gitu loh, diketati lagi. Sebab dari wali kelas dia harus bisa tahu kayak dia harus kasih tahu kayak kasus perundungan itu bikin nama jelek sekolah kayak gitu. Oke, baik Ibu. Jadi saya sudah mendapatkan datanya dari yang Ibu ceritakan. Saya akan meluruskan kembali ceritanya Ibu ya. Iya. Ibu Revanda telah mengajar di sekolah ini baru 2 tahun Iya. karena Ibu masih guru baru. Nah, Ibu jadi tidak tahu apa-apa tentang masalah yang ada di sekolah. Iya. Setelah itu kasus pembulian ini terjadi karena masalah senioritas yang turun-temurun ya Bu ya. Iya. Nah, waktu masalah senioritas turun-temurun ini membuat banyak senior-senior itu merasa tinggi di depan adik-adiknya. Lalu korban juga mungkin pendiam ya, tidak bisa Iya, melawan. terlihat lugu gitu loh. Oh baik, terlihat lugu, tidak bisa melawan. Pada saat melawan dia malah kalah gitu ya. Iya. Makanya dia tidak bisa lagi untuk melawan. Iya. Baik Ibu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dimiliki sekolah kekuatannya untuk menghadapi masalah senioritas ini?
Itu dari guru BK-nya harus benar-benar menekankan lagi, harus benar-benar mengawasi senioritas itu. Kalau bisa itu ya udah dihilangkan gitu loh. Jadi sebisanya guru BK ini memotivasi murid-murid ini, mungkin dikasih kayak edukasi biar nggak ada kasus perundungan ini terulang lagi gitu. Baik Ibu. Lalu untuk kelemahan sekolahnya menurut Ibu itu apa? Kan Ibu masih guru baru. Mungkin sudah bisa sedikit melihat tentang kelemahan dari sekolahnya ini. Kalau kelemahan itu masih kurang terlihat ya Mas, karena 2 tahun itu menurut saya waktu yang singkat. Baik. Menurut Ibu apa sedikit yang bisa Ibu ceritakan lah dari pengalaman 2 tahun? Saya selama 2 tahun di situ tuh saya merasa aman, cuman ya kadang kalau ada barusan ini ada kasus perundungan itu kayak saya merasa kaget karena selama 2 tahun berjalan itu udah nggak ada gitu loh, kok tiba-tiba ini muncul lagi kayak gitu. Jadi kaget saya di situ. Selebihnya itu aman-aman aja. Untuk selanjutnya Bu, apa peluang yang bisa Ibu ciptakan agar pembulian ini tidak terjadi berlangsung lama? Ini Mas, jadi bisa edukasi ke murid-murid itu biar nggak ada pembulian. Jadi kan kita cari edukasi buat siswa biar siswa itu tahu kalau perundungan atau bullying itu nggak baik buat mental atau nggak baik buat kesehatan juga kayak gitu. Nah itu kan kasihan korban gitu loh. Baik Ibu. Nah untuk ancamannya sendiri Bu dari sekolah, apakah ada ancaman dari luar? Seperti misalnya alumni-alumni yang biasanya senioritasnya kan biasanya lebih tinggi alumni ya, biasanya kan menghasut kakak-kakak tingkatnya itu tuh masuk dari kelasnya itu, apakah ada Ibu? Tidak ada kalau itu. Tidak ada berarti ya? Atau apa ada ancaman yang lain? Kalau ancaman itu setahu saya tidak ada ya Mas, karena kalau mereka udah alumni itu ya udah lepas dari situ ya udah nggak ikut campur urusan sekolah lagi gitu loh. Bahkan mungkin kalau mendoktrin pun nggak mendoktrin yang sebegitunya gitu. Baik. Baik Ibu, sudah saya mendapatkan beberapa data. Untuk sekarang baik-baik marilah kita menyusun strategi atau tindakan bersama agar pembulian di sekolah Ibu tidak berlangsung lama. Dari data yang saya kumpulkan sudah terlihat jelas bahwa masalah utamanya dari senioritas ya Bu ya. Mungkin beberapa tahun ini tidak ada pembulian, tetapi akhir-akhir ini pembulian terjadi lagi karena ada kakak tingkat yang merasa senior mengganggu adik kelasnya yang lugu itu tadi ya. Nah, mungkin Ibu Reva sudah sedikit benar ya dengan cara mengedukasi ada anak agar tidak melakukan pembulian. Tapi kita juga perlu menekankan pengawasan kepada anak-anak murid juga. Tidak bisa kita membiarkan mereka seenaknya, misalnya ada kakak kelas yang datang ke kelasnya adik kelas, itu kan nggak boleh ya. Lalu untuk guru BK sendiri itu lebih harus ditegaskan ya, jika ada kasus pembulian guru BK harus secepat tanggapnya untuk mengatasi masalah tersebut. Baik Ibu, sudah baik untuk wawancara kali ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih Bu Revanda telah berpartisipasi pada wawancara kali ini. Iya, sama-sama ya Mas. Semoga Ibu silakan keluar, saya arahkan. Terima kasih. Ya.
Udah. Udah. Ini boleh dimatikan kok guys. Oh, tapi kira tadi